Jadi kita sudah membahas mengenai distribusi normal dan juga distribusi student. Dan kedua distribusi yang akan kita bahas hari ini yaitu by chi-square ataupun distribusi Fisher. Pada hakikatnya dibangun dari distribusi normal. Beberapa materi dari perkuliahan ini diambil dari slide yang dipersiapkan oleh Pak Dudi Darmawan. Baik, saya akan coba jelaskan kenapa kemudian kita perlu membahas sebuah distribusi baru yang dinamakan distribusi chi-square. Jadi distribusi chi-square itu diperkenalkan oleh Helmert. Jadi di akhir tahun 1800-an dan kemudian digunakan kembali oleh Pearson. Pearson adalah salah satu pemegang otoritas untuk bidang statistik. Kabarnya ditemukan secara independen, jadi masing-masing ngotak-atik distribusi normal dan ternyata ketemu distribusi chi-square. Idenya sederhana. Idenya apabila kita memiliki suatu populasi gitu ya. Jadi kalau kita ngambil data banyak banget dan kita mendapatkan populasi. Ataupun sebenarnya kita tidak tahu populasi itu seperti apa gitu ya. Karena seringkali kita hanya mengambil data dalam jumlah yang terbatas. Jadi kalau di dalam populasi ini, misalnya ini populasi apapun lah, populasi orang, populasi nilai atau apapun, kemudian kita mengambil variansi dari sampel populasi. Jadi kemudian dari random variabel tersebut, jadi dari kemudian kita ambil beberapa dalam jumlah yang sedikit, dan pada saat kita ngambil misalnya kita dapat variansi 1. Jadi dari sekian data kita dapat variansi satunya itu nilainya S1. Kemudian kita ambil lagi dari variansi kedua yaitu S2. Persoalan yang ingin diselesaikan dengan chi-square ataupun dulu orang berpikir apakah mungkin pada saat kita mengambil suatu nilai variansi yang merupakan sebuah random variable, kita bisa memperkirakan berapa variansi dari populasi. Jadi kita punya banyak data gitu ya. Kita punya banyak data populasi yang mungkin kita tidak tahu datanya apa saja. Atau mungkin juga kita tidak tahu. Mungkin juga kita tahu. Tapi seringnya kita tidak mengetahuinya. Nah, kita ambil variansi dari sampel. Jadi kita ambil beberapa sampel, kita ambil berdasarkan populasi, kita ambil beberapa, dapat nilai variansinya. Kemudian kita ambil lagi, dapat variansinya. Nah, dari variansi sampel yang kita ambil tersebut, persoalannya adalah apakah kita kemudian bisa memperkirakan variansi dari populasi. Itu tantangannya. Orang kemudian berpikir, bagaimana ya caranya ya? Oh, kalau begitu kita harus mendefinisikan sebuah distribusi yang mewakili variansi dari sampel. Jadi kalau kemudian variansi sampel itu kita ambil gitu ya, dan kita jumlahkan, maka kemudian kita bisa membangun sebuah distribusi baru. Dan distribusi baru tersebut bisa kita gunakan untuk interference gitu ya, untuk memperkirakan. Maka di awal kita sebut ini dengan statistik inferensial. Untuk melakukan inferensi kira-kira variansi dari populasinya berapa. Nah, itu dia kemudian keluar dengan ide membangun sebuah distribusi chi-square. Mudah-mudahan Anda memahami logikanya kenapa kita kemudian harus kita membahas distribusi chi-square. Ilustrasi yang lain.
misalnya kita punya populasi. Ini misalnya kita tahu populasinya. Jadi populasi terdiri dari 100 data gitu ya. Misalnya 100 data ini adalah populasi. Seringkali kita tidak tahu populasi itu di mana, tapi kita asumsikanlah. Kemudian dengan asumsi populasi ini kita bisa mendapatkan variansi dari populasi adalah 17,5. Dan min dari populasi adalah 26,1. Nah, kemudian kita coba ambil set pertama 10 data. Misalnya ini kita ambil secara random, kita ambil 10 data lah, acak. Dapat angkanya ini gitu ya, 10. Dan kita dapat minnya 26,9, variansinya 28,1. Pertanyaan yang ingin dijawab dengan chi-square, apakah mungkin dengan informasi ini, dengan informasi min dari sampel dan variansi dari sampel, kita bisa mengestimasi dalam suatu derajat statistik tertentu, menginferensi dalam suatu derajat dalam batasan statistik tertentu, nilai dari nilai dari variansi populasi. Nah, itu ide dari chi-square. Ambil set yang kedua, dapatnya segini, variansinya mengecil, tapi standar deviasi membesar. Set yang ketiga, standar deviasinya mirip, standar deviasinya kekecilan, dan seterusnya. Jadi, kemudian kita mendapatkan persoalan, apakah mungkin memahami perilaku dari populasi dalam konteks variansi dengan menggunakan perilaku dari sampel. Kalau datanya kita perbanyak, jadi semakin banyak gitu ya, semakin banyak, jadi dari 10 sampai 90 data, makin lama makin mirip gitu ya, karena kan yang sebetulnya 17,5 ya. Dengan min 26,1. Bahkan dengan metode chi-square kita bisa memperkirakan berapa data yang paling optimal sehingga variansi dari sampel mirip dengan variansi populasi. Misalnya kita sudah bisa melihat nih, begitu 40 tuh sudah lumayan lah gitu ya. Jadi demikian, itu persoalan kemudian yang coba diselesaikan dengan menggunakan chi kuadrat atau chi-square, yaitu berusaha untuk memahami perilaku dari populasi dengan menggunakan data sampel dalam konteks variansi. Nah, bagaimana cara membangun sebuah fungsi variansi yang kemudian bisa menjelaskan proses dari populasi? Idenya sederhana. Caranya adalah kita sudah datanya kita buat menjadi sebuah distribusi normal yang standar. Kita sudah membahas ini. Jadi distribusi normal yang standar adalah sebuah distribusi yang berusaha menstandarkan sebuah random variable. Jadi random variable X kemudian kita transformasi menjadi Z, yaitu sesuatu yang standar. Caranya bagaimana? Kita kurangkan dengan nilai min, kita bagi dengan standar deviasinya. Dapat distribusi normal yang standar. Nah, apabila distribusi normal standar Z misalnya, kita dapat sebuah nilai Z dari beberapa kumpulan random variable, kita dapat nilai Z1 gitu ya. Kemudian kita kuadratkan, begitu kuadratkan kita sudah bisa membayangkan bahwa tujuan akhir kita adalah sebuah variansi kan. Kita kuadratkan, kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan sebuah nilai baru yang merupakan jumlah
dari kuadrat Z, dan itu kemudian disebut dengan chi-square. Anda sekarang udah mulai bisa membayangkan hubungan chi-square dengan normal. Jadi distribusi chi-square adalah sebuah distribusi yang kemudian mengambil sampel dari populasi normal, diambil sampelnya, kemudian dikuadratkan, sebelumnya kemudian dibuat standar dulu, kemudian dikuadratkan, dan penjumlahan kuadrat tersebut menghasilkan sebuah variabel baru yang dinamakan sebagai chi-square. Nah, kemudian penjumlahan tersebut bisa didefinisikan sebagai sebuah degree of freedom. Kita pernah membahas derajat kebebasan dikalikan dengan variansi dari sampel dibagi dengan variansi dari populasi. V adalah degree of freedom. Kadang-kadang disebut juga dengan DF. Jadi dalam distribusi chi-square dinyatakan dengan simbol chi-square dengan sebuah degree of freedom, dan didapatkan dengan menjumlahkan distribusi normal yang standar, menjumlahkan kuadrat distribusi normal yang standar. Jadi chi-square pada hakikatnya adalah penjumlahan dari kuadrat distribusi normal yang standar. Dan yang menarik dari distribusi chi-square bahwa di dalam distribusi normal standar nilai minnya adalah 0. Dan standar deviasinya adalah 1. Di dalam distribusi chi-square, maka nilai minnya ini akan sama dengan degree of freedom-nya. Derajat kebebasan akan sama dengan V atau akan sama dengan DF gitu ya. Jadi minnya itu akan sama dengan degree of freedom, dan nilai standar deviasinya adalah akar dari 2 degree of freedom. Itu kaidah di dalam distribusi chi-square. Jadi distribusi chi-square adalah suatu distribusi yang dibangun dari distribusi normal yang standar yang digunakan untuk membandingkan atau untuk memperkirakan variansi dari populasi berdasarkan variansi dari sampel. Jadi distribusi ini sangat powerful untuk kemudian melakukan inferensi dari distribusi populasi berdasarkan pemahaman kita akan sampel. Jadi kita kemudian apabila fungsinya bisa kita bangun atau bisa kita ketahui, chi-square bisa kita ketahui, maka kita bisa melakukan inferensi mengenai populasi pada saat variasi sampel diketahui dan degree of freedom ditetapkan atau diketahui juga. Jadi kemudian itu kemanfaatan dari distribusi chi-square. Nah, persamaan lengkap dari distribusi chi-square itu akan dijelaskan kemudian, tetapi fungsinya kira-kira berbentuk seperti ini. Jadi ada degree of freedom, jadi Anda bisa melihat perbedaan. Ini mirip sekali dengan distribusi T yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, distribusi student, dan perbedaan dengan distribusi normal yaitu ada alpha, probabilitas, menggambarkan probabilitas, tetapi di sisi kanan sama dengan distribusi student, dan juga ada degree of freedom. Ini mirip dengan distribusi student. Dan ini adalah rumus lengkap dari distribusi chi-square. Jadi ini rumus lengkap dari distribusi dari chi-square, dan Anda kemudian tidak
seperti yang juga distribusi student, maka penyelesaiannya tidak secara analitik, tetapi diselesaikan dengan cara numerik. Dan kemudian tabel ini bermanfaat untuk mencari nilai dari T-nya. Nilai dari chi-square. Jadi misalnya apabila alfa itu bernilai 0,99, ini harusnya kalau 0,99 kan di sebelah sini ya. Jadi harusnya ini di sinilah gitu ya. Kenapa? Karena luas di bawah kurvanya itu adalah 0,99. Jadi apabila alfanya adalah 0,99, alfanya adalah 0,99, dalam degree of freedom-nya 10, alfa 0,99 dan degree of freedom-nya 10, maka nilai chi-square-nya adalah 2,56. Jadi nilai chi-square-nya adalah 2,56. Yang artinya pada nilai 2,56 sampai nilai tak terhingga di sini, terus ke arah kanan, dari sini sampai bergerak ke arah kanan, maka kemudian memiliki nilai alfa atau probabilitas atau luas di bawah kurva. Dari sini, maaf, ini harusnya chi-square-nya di sebelah kanan. Dari 2,56 sampai terus tak berhingga akan bernilai 2,56 tak berhingga akan bernilai 0,99. Jadi cara membaca kurvanya gampang. Anda lihat 0,99 terus kemudian degree of freedom, maka akan mendapatkan nilai 2,56. Ini bisa didapatkan di tabel D2 di lampiran di textbook ya. Baik, saya coba akan lanjutkan. Kurva dari distribusi chi-square itu bersifat asimetris ya. Bersifat asimetris, dan ini logis gitu ya, bersifat asimetris karena bentuknya adalah kuadrat dari distribusi normal. Anda bisa bayangkan kalau degree of freedom-nya sedikit, jadi misalnya kalau kita punya sebuah distribusi normal bentuknya seperti ini, kemudian ini misalnya berarti kan minnya 0 gitu ya, terus ini 1, ini 1 itu adalah standar deviasinya kan, normal standar. Kalau degree of freedom-nya sedikit, misalnya degree of freedom-nya adalah 2 misalnya, maka kemungkinan besar Anda akan mendapatkan, karena kan untuk daerah yang di sini kan lebih besar probabilitasnya. Begitu nilai degree of freedom-nya 2, jadi apabila V-nya sama dengan 2 gitu ya, apabila V sama dengan 2, maka kemungkinan kita akan mendapatkan data di sekitar sini. Jadi datanya kira-kira di sebelah sini kan. Dan ketika dikuadratkan, jadi misalnya berapa? 0, nilainya 0,2 gitu ya. Begitu dikuadratkan jadi 0,4 gitu ya. Jadi begitu dikuadratkan akan 0,4, maka kemungkinan apabila degree of freedom-nya 2, maka bentuknya akan seperti ini, akan besar, dan terus makin lama akan makin mengecil. Ini bentuk distribusi normal untuk degree of freedom-nya sama dengan 2. Begitu degree of freedom-nya semakin besar, maka akan semakin mirip dengan distribusi normal yang standar. Untuk degree of freedom yang 10 ya seperti ini, dan nilainya akan positif semua gitu ya. Kenapa? Karena akan dikuadratkan nantinya. Nah, misalnya ini degree of freedom 10. Ini grafik yang ini adalah degree of freedom-nya sama dengan 10. Dan kemudian A1 ini adalah 1%. 1% berarti kan di sebelah kanan. Maka nilainya adalah alfanya adalah 0,01. Alfa adalah 0,01. Berarti kan chi-square-nya, berapa nilai chi-square-nya Anda bisa cek di tabel. Anda tinggal lihat alfa, kemudian degree of freedom. Alfanya adalah 0,01, degree of freedom-nya adalah 10. Kalau Anda cek di tabel D2 tadi nilainya adalah 23,21.
Kemudian untuk A2 yang di sisi sebelah sini, di mana luasnya juga sama dengan 0,01 untuk yang berwarna biru, tetapi harus hati-hati, 0,01 untuk yang berwarna biru yang sesungguhnya adalah, jadi 0,01 yang untuk yang berwarna biru, jadi 0,01 untuk yang berwarna biru di sini, jadi 0,01 ini sesungguhnya karena kita menggunakan yang di sebelah kanan, maka sebetulnya nilainya adalah 1 min alfa. Jadi 1 min alfa dalam tabel itu adalah nilainya ini adalah 1 min alfa. Kenapa? Karena total probabilitasnya 1 dikurangi dengan alfa 2 di sini 1%, maka nilainya adalah 0,99. Jadi kemudian Anda bisa lihat di tabel, bukan 0,01, karena 0,01 Anda akan mendapatkan 23,21, tapi Anda harus cek di 99%. Jadinya ini adalah 99% dan nilainya adalah 2,56. Baik, mudah-mudahan itu bisa Anda pahami ya. Nah, sehingga di dalam distribusi chi-square itu dikenal dengan confidence interval. Jadi didefinisikan dalam sebuah interval. Jadi misalnya ini 1 min alfa, maka kita batasi di sini. Jadi ini adalah 1 min alfa, ini bentuknya. Kita bisa buat dalam bentuk yang berbeda. Ups, mohon maaf, grafiknya saya coba perbaiki. Jadi kita bisa buat dalam bentuk grafik yang nyatakan dalam bentuk yang lain. Jadi kita bisa nyatakan 1 min alfa, dan ini adalah alfa, tapi kita bisa geser sedikit. Kita bisa geser menjadi, batasnya ini menjadi adalah 1 min alfa per 2, dan yang ini menjadi alfa per 2 gitu ya. Ini jadi 1 min alfa per 2, ini alfa per 2. Yang di tengah apa? Yang di tengah adalah 1 min alfa tetap. Jadi 1 min luas di bawah kurva ini 1 min alfa, itu bisa kita nyatakan dalam bentuk yang lain, yaitu kita geser sebanyak alfa per 2, yang kemudian batasnya menjadi 1 min alfa per 2, dan ini menjadi alfa per 2, dan luasnya menjadi 1 min alfa. Dan apabila kemudian kita masukkan ke rumus yang awal, maka kemudian kita akan mendapatkan suatu hal yang menarik, bahwa kita bisa mendefinisikan sebuah rentang tadi di awal, bahwa tujuan dari chi-square adalah menentukan sebuah rentang dari variansi populasi. Jadi kemudian variansi populasi bisa kita estimasi pada saat kita mengetahui variansi dari sampel, dan juga kita mengetahui degree of freedom. Jadi degree of freedom diketahui, dan kemudian batasan statistiknya pun diketahui. Kemudian kita bisa menentukan nilai rentang dari min populasi. Baik, ini tabel dari distribusi chi-square. Jadi tabel distribusi chi-square tadi dibahas. Di tabel D2 ini adalah probabilitasnya atau nilai alfa, dan yang ini adalah degree of freedom. Nah, contohnya, ini contoh bagaimana distribusi chi-square digunakan. Seorang siswa melakukan pengambilan data sebanyak 20 kali. Seorang siswa mengambil data sebanyak 20 kali. Berarti N sama dengan 20, atau degree of freedom-nya sama dengan 19. Kemudian, simpangan baku dari sampel
sama dengan plus minus 1,8 detik. Jadi diambil 20 kali, dapat dihitung simpangan bakunya, didapatkan 1,8. Berarti S ini sama dengan 1,8. Oke. Nah, kemudian, dan ini ciri khas dari distribusi chi-square. Tentukan nilai dari variansi populasi. Tentukan nilai dari variansi populasi dalam rentang 95%. Jadi kemudian kita bisa menggunakan pengetahuan kita mengenai distribusi chi-square untuk mengestimasi populasi, untuk mengestimasi variansi dari populasi. Bagaimana kita mengestimasinya? Kita gunakan rumus yang tadi. Yang dicarikan, tentukan variansi dari populasi dalam rentang 95%. Degree of freedom-nya diketahui, berarti 20 min 1 dikalikan 1,8, kita bisa nyatakan seperti ini. 20 min 1 dikalikan 1,8, 20 min 1 kalikan 1,8 dikuadratkan. Nah, kemudian tinggal chi-square-nya. Ini chi-square alfa per 2. Dan ini chi-square 1 min alfa per 2. Gitu ya. Jadi, jadi 95 berarti kan jadinya nanti berarti kan 5% ya. Berarti 2,5% yang ini. Yang ini jadinya 2,5%. Dan yang ini adalah 97,5% nantinya. Rentangnya. Tinggal lihat di tabel. Nah, setelah Anda cek di tabel, maka kita akan mendapatkan bahwa rentang variansi populasi adalah 1,87 sampai 6,91. Maka kemudian kita bisa mendefinisikan variansi populasi berdasarkan variansi dari sampel. Oke, mudah-mudahan Anda bisa memahami chi-square dan juga kemanfaatannya. Jadi ini distribusi yang sangat penting. Sebelum membahas distribusi Fisher, saya akan mereview lagi mengenai chi-square ya, pembahasan dari 30 menit awal tadi. Tadi saya lihat masih ada beberapa mahasiswa yang baru masuk di ruang perkuliahan. Jadi distribusi chi-square adalah sebuah distribusi untuk menentukan jangkauan atau range dari variansi populasi berdasarkan 3 hal. Berdasarkan probabilitas yang ditentukan, tadi berdasarkan alfa. Berdasarkan apa lagi? Berdasarkan variansi dari sampel. Dan berdasarkan degree of freedom atau derajat kebebasan. Jadi chi-square digunakan untuk menentukan variansi populasi dengan catatan 3 hal. Probabilitasnya ditentukan, variansi dari sampel diketahui, dan juga derajat kebebasan diketahui. Oke, itu review dari perkuliahan kita mengenai distribusi chi-square. Dan saya akan mereview kembali juga mengenai distribusi maaf, ini pengulangan, distribusi student. Jadi distribusi student adalah distribusi yang digunakan untuk menentukan rentang dari mean populasi pada saat mean dari sampel diketahui. Oke, ini cara merubah dari bagian atas. Anda bisa skip, bisa Anda coba pelajari sendiri. Ini adalah cara untuk menentukan, merubah dari distribusi biasa, dari distribusi normal ke distribusi student, yaitu menentukan pada saat nilai mean yang diketahui menjadi dihitung mean, dikurangkan mean dari data, kemudian dikurangkan dengan mean populasi, dibagikan dengan standar deviasi dari sampel, kemudian dibagi dengan akar dari jumlah data. Maka kemudian
Ini sama dengan distribusi chi-square, kita juga bisa menentukan rentang dari min sampel pada saat kita mengetahui rentang dari populasi. Ini rumusnya. Ini merupakan review dari distribusi student. Baik, saya akan coba lanjutkan dengan pembahasan yang terakhir, yaitu distribusi Fisher. Jadi distribusi Fisher adalah sebuah distribusi yang mencoba untuk memahami perilaku dari sampel berdasarkan nilai variansinya. Jadi awal cerita dari distribusi Fisher ini ditentukan oleh seorang peneliti dari Inggris namanya Fisher. Jadi Fisher sebetulnya awal dari konsepnya berpendapat berusaha untuk menjawab pertanyaan apabila memiliki sebuah populasi satu, kita sebut dengan variansi 1, dan populasi 2, yaitu variansi 2, Fisher penasaran apakah populasi 1 dan populasi 2 sebetulnya secara statistik memiliki variansi yang sama atau tidak gitu ya. Itu awal ceritanya. Jadi dari populasi ke populasi, ini ada dua populasi nih. Ini sebenarnya populasi ini secara statistik sama nggak sih variansinya gitu ya. Walaupun nilainya punya, tapi apakah nilai variasi ini sebenarnya secara statistik itu sama nilainya. Tapi kemudian berkembang itu awalnya. Jadi awalnya dari populasi 1 ke populasi 2. Tetapi kemudian berkembang pemahamannya menjadi apakah kalau kita mengambil satu variansi dari satu sampel, kita ambil lagi variansi yang kedua dari sampel dari populasi yang sama, kita ambil sampel 1, kita ambil sampel 2 gitu ya. Apakah dua variansi sampel ini sebetulnya sama atau tidak? Apakah kedua variansi sampel ini berasal dari populasi yang sama atau tidak? Itu yang coba dijawab oleh Fisher. Jadi kalau misalnya mengambil variasi sampel yang pertama S1 gitu ya, kemudian mengambil variasi sampel yang kedua yaitu S2, Fisher selalu penasaran apakah S1 dan S2 sebenarnya bersumber dari sebuah sigma atau variasi populasi yang sama atau tidak. Itu yang kemudian berusaha dijawab oleh Fisher. Jadi sebenarnya distribusi Fisher ini sangat terkait dengan distribusi chi-square. Atau Fisher berusaha membandingkan dua buah chi-square. Karena seringkali bisa jadi ada orang ngukur 5 kali dapat variansi A misalnya. Ada orang ngukur 10 kali dapat variansi B. Terlihat variansi A dan variansi B ini beda. Kenapa? Karena ngukurnya pun beda jumlahnya. Tapi apakah sebenarnya secara statistik kedua nilai ini sama? Jadi kita tidak fair membandingkan misalnya B lebih baik daripada A karena lebih kecil. Ya wajar lebih kecil karena jumlah datanya lebih banyak. Kalau A ngukurnya sebanyak B, ya sama aja gitu ya. Nah itu tujuan dari Fisher. Jadi Fisher memiliki tujuan untuk membandingkan sebuah variansi sampel dengan variansi sampel lainnya yang kedua-duanya adalah independent random variable yang kemudian dibandingkan apakah berasal dari populasi yang sama atau tidak. Itu ide dari Fisher. Jadi Fisher kemudian berangkat dari sebuah distribusi chi-square. Jadi ini adalah distribusi chi-square dengan berbagai degree of freedom. Nah, pertanyaannya adalah apakah chi-square yang merah ini
apabila dibandingkan dengan chi-square yang hijau, sebetulnya sama atau tidak gitu ya. Kita bisa mengatakan, ya beda lah gitu ya. Mana buktinya? Ya buktinya nilainya berbeda. Ya nilainya berbeda itu karena jumlah datanya sedikit. Coba kalau yang merah itu jumlah datanya banyak, itu akan jadi yang hijau gitu. Nah, untuk kemudian membandingkan hal tersebut agar fair perbandingannya, maka kemudian digunakan distribusi Fisher. Jadi merupakan distribusi yang membandingkan rasio antar dua chi-square. Jadi dua chi-square. Anda bisa melihat ini chi-square yang pertama dengan degree of freedom V1 dan ini adalah chi-square yang kedua dengan degree of freedom V2. Nah, untuk itu maka kemudian dibuat tabel Fisher. Jadi sama juga seperti distribusi chi-square, ini pun ada tabelnya. Anda bisa melihat bahwa dalam tabel ini, nanti bisa lihat di textbook masing-masing, ini ada nilai alfa dan sama juga seperti chi-square, alfanya yang di sebelah kanan. Dan Anda pun bisa kebayang bahwa alfa ini nanti bisa dibuat dalam bentuk rentang juga gitu ya, dalam bentuk rentang. Seperti tadi juga chi-square, seperti juga student itu bisa jadi rentang. Jadi kalau student rentang dari min, kalau chi-square rentang dari variansi. Kalau Fisher adalah rentang perbandingan dua variansi. Jadi ini adalah degree of freedom yang pertama, degree of freedom yang kedua, ini adalah alfanya. Jadi nanti tabelnya banyak gitu ya, untuk alfa 0,01, untuk alfa 0,02, alfa 0,05, itu nanti tabelnya berbeda-beda. Ini contoh untuk alfa 0,01, degree of freedom data yang pertama adalah 5, degree of freedom data yang kedua adalah 10, kita akan mendapatkan nilai chi-square 5,64 gitu ya. Jadi kemudian rumus ini dihitung secara numerik dan sudah dinyatakan dalam bentuk tabel di sini. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ini hanya mereview kembali, digunakan untuk membandingkan dua variansi yang didapatkan dari dua set sampel yang berbeda. Jadi kemudian F ini adalah membandingkan dua chi-square. Nah, ini contohnya. Misalnya, jadi ini beberapa contoh dari distribusi. Ini degree of freedom yang pertama, dan ini adalah degree of freedom yang kedua, kemudian diestimasi bentuk F-nya. Jadi untuk yang berwarna biru ini, degree of freedom pertamanya 4, degree of freedom keduanya 4 juga, bentuknya seperti itu gitu ya. Anda bisa melihat bahwa nanti pada saat degree of freedom-nya naik, bentuk grafiknya juga berubah juga. Jadi banyak sekali fungsinya. Itu salah satu kerumitan dari distribusi Fisher ya. Digunakan untuk menjawab contoh persoalan yang bisa dijawab dengan Fisher. Fisher digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah terdapat perbedaan ketelitian dari dua alat secara signifikan. Jadi misalnya ada alat satu variansinya berapa sampel ya. Alat yang kedua variansinya berapa sampelnya. Nah, kemudian nanti Fisher digunakan untuk membandingkan apakah sebenarnya nggak signifikan loh perbedaan ini gitu ya dalam probabilitas yang ditentukan. Misalnya contoh yang lain, apakah ada sebuah nilai data UTS, UAS gitu ya, nilainya bisa berbeda, tapi kan jumlah mahasiswanya juga beda gitu ya, nilai variasinya bisa beda, tapi jumlah mahasiswanya juga berlainan. Nah, kemudian itu berusaha dibandingkan, maka cara pembandingkannya dengan distribusi Fisher. Nanti kita akan membahas lebih detail mengenai rumus ini, tetapi ini hanya untuk diperkenalkan saat ini saja bahwa seperti juga chi-square dan student digunakan untuk membahas rentang. Rentang apa? Rentang perbandingan dari variansi populasi dengan menggunakan variansi dari sampel. Oke, jadi kita kemudian mudah-mudahan Anda bisa memahami ketiga jenis distribusi yang sudah kita bahas tadi. Jadi kalau bicara distribusi student, itu membahas bagaimana perilaku dari variansi
mean dari populasi pada saat kita memiliki mean dari sampel. Sedangkan Fisher, chi-square membahas perilaku dari variansi dari populasi pada saat kita memiliki variasi dari sampel. Sedangkan Fisher membahas perbandingan variasi dari populasi pada saat kita memiliki perbandingan variasi dari sampel. Baik, demikian yang ingin saya sampaikan dalam kuliahan hari ini. Silakan apabila ada hal yang ingin Anda tanyakan. Terima kasih.